Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul makalah saya yang berefleksi Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 dalam meminimalisir fenomena cyberbullying. Seperti yang kita ketahui sekarang, teknologi pada zaman sekarang telah banyak mengalami kemajuan. Teknologi yang selalu kita lihat saat ini yakni media sosial. Sekarang media sosial seakan tidak ada lagi batasnya. Hampir semua kalangan, segala umur menggunakan sosial media. Mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan lansia pun ikut eksis di media sosial. Kan tetapi sayangnya manusia zaman now sekarang semakin canggih teknologinya, semakin canggih pula perilakunya. Salah satu dampak media sosial yang saat ini marak terjadi yakni fenomena cyberbullying. Dilansir dari detik.com, salah satu kasus cyberbullying di Indonesia adalah bully yang dilakukan oleh para netizen kepada salah satu anak dari artis sekaligus penyanyi Ussy Sulistyawati yakni Amel. Nah, Amel ini dibully di media sosial lewat komentar-komentar para netizen mengenai bentuk tubuhnya. Nah, mendapati komentar tersebut, Amel menjadi sering membandingkan dirinya dengan sang bunda sampai ingin terlihat kurus dan cantik. Nah, hal ini membuat Amel menjadi stres dan tidak mau makan berhari-hari. Inilah yang bisa kita lihat bahwa dampak cyberbullying sendiri sangat kejam. Maka dari itu saya tertarik untuk membahas masalah cyberbullying melalui pendekatan Al-Quran. Nah, apa sebenarnya cyberbullying ini? Cyberbullying adalah perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus-menerus kepada seorang target yang kesulitan membela diri, atau dengan kata lain, cyberbullying yaitu bentuk intimidasi yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk tujuannya memojokkan, menyudutkan, mendiskreditkan orang lain melalui dunia cyber atau dunia maya. Nah, selanjutnya, apa sebenarnya faktor pendorong cyberbullying ini? Ada beberapa faktor pendorong cyberbullying. Yang pertama, rasa ingin balas dendam, ekspos kekerasan, rasa cemburu, ingin mencoba hal baru, lingkungan keluarga pun ikut menjadi faktor pendorong cyberbullying, serta lingkungan sekolah dan tempat bermain. Nah, bentuk-bentuk aktivitas cyberbullying ini sangat banyak. Yang pertama, flaming. Flaming itu pertengkaran online menggunakan bahasa kasar dan vulgar. Harassment, yakni pelaku yang berulang kali mengirimkan pesan yang kasar dan menghina. Denigration, yakni mengirimkan atau memposting berita mengenai seseorang untuk merusak pertemanan atau reputasi orang tersebut. Dan bentuk selanjutnya, impersonation, berpura-pura menjadi orang lain dan memposting hal-hal yang dapat membuat seseorang berada dalam masalah atau merusak reputasinya. Dan aktivitas cyberbullying selanjutnya yaitu outing, menyebarkan informasi memalukan mengenai orang lain secara online, dan flattery dan exclusion. Nah, bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap fenomena cyberbullying? Al-Quran sangat tidak menganjurkan seseorang untuk melakukan perilaku merendahkan orang lain. Bisa kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 11, surah Al-Humazah ayat 1, dan surah Al-Qalam ayat 11. Serta didukung oleh hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencaci maki orang Muslim adalah fasik dan memeranginya adalah kekufuran. Kesimpulan. Oke, kesimpulannya pesan Quran surah Al-Hujurat dalam ayat 11 untuk meminimalisir fenomena cyberbullying. Yang pertama, la yashar, jangan saling mengolok-olok. Yang kedua, jangan saling mencela baik itu dengan isyarat maupun secara langsung. Dan yang ketiga, jangan saling memberi gelar buruk. Terakhir, saya kutip dari pesan Gus Nadir, jika hendak nge-tweet, pikir dulu sebelum diposting. Jika nyata dari tweetmu ada masalah, maka nge-tweetlah. Ada maslahat, nge-tweetlah. Tapi kalau masih ragu, jangan nge-tweet dulu hingga jelas maslahatnya. Ya, wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi paparan yang disampaikan oleh peserta 03 berkaitan dengan refleksi Quran surah Al-Hujurat ayat 11 dalam meminimalisir fenomena cyberbullying. Satu, pertanyaan pertama untuk saudara. Saya mencoba untuk membaca makalahnya. Saya belum tuntas berkaitan dengan background pemikiran saudara untuk masuk pada keinginan untuk menulis ini. Apa yang melatar belakangi saudara? Berdasarkan dengan landasan yang Anda gunakan tadi, Al-Hujurat, kemudian ada Al-Humazah dan Al-Qalam, saya kira itu jelas. Fenomena yang terjadi itu memang sudah ditentukan oleh Tuhan akan seperti itu. Oleh karena itu saya berkeinginan ada paparan yang Anda sampaikan bahwa ini penting loh untuk menjadi bahagian dari upaya memberikan pemahaman kepada manusia. Alasannya saudara? Yang melatar belakangi saya kan memang saat ini marak terjadi di lingkungan kita mengenai cyberbullying di sosial media. Maka dari itu ini yang artinya kepentingan saudara itu karena maraknya sesuatu. Apa kepentingan saudara untuk itu? Itu maksud saya. Apa kepentingan yang mendasari saudara sehingga perlu ini dibahas? Apa kepentingan saudara? Ya kan saling mengingatkan satu sama lain. Nah, itu saya dijelaskanlah itu. Maksudnya kalau untuk saling mengingatkan, ini loh yang menjadi dasar saya. Ini yang saya inginkan dari saudara untuk lebih mempertajam background kepentingan tulisan ini. Ingat, tulisan itu patut untuk dibaca pada saat ada kepentingan yang jelas yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tadi Anda mengatakan bahwa ini informasi yang patut untuk disebar sebagai bentuk saling mengingatkan antar satu manusia dengan manusia lainnya berdasarkan dengan Quran itu tadi. Itu saya inginkan, sehingga kalau boleh maka berikanlah penjelasan itu. Makanya saya bertanya. Saya kira sudah saya temukan inti jawabannya untuk saling mengingatkan, gitu ya. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada finalis yang lain, Bapak Dewan Hakim yang lain, Pak Amin. Silakan. Ya, mohon maaf, saya langsung saja. Menurut pemikiran Anda, kira-kira cyberbullying itu ada efek negatif, ada positifnya atau gimana? Kalau misalnya cyberbullying ini kalau tujuannya untuk memberi saran, dengan kalau tergantung dari si penerimanya ini Pak. Si penerimanya ini kalau misalnya dia memandang cyberbullying ini sebagai hinaan, kan terkadang ada seseorang yang memandang cyberbullying ini sebagai pukulan untuk merubah dirinya lebih baik lagi. Kalau itu mungkin positif, tapi kan kebanyakan cyberbullying ini orang memandang bahwa ini kebanyakan negatifnya karena kebanyakan merendahkan orang lain, kan? Terus menjadi beban juga kepada orang lain karena kata-katanya yang kasar. Maksud saya, Kan kalau tadi ayatnya Anda paparkan, jangan layas hal kaum ini kaum, karena boleh jadi orang yang Anda olok itu lebih baik dari betul itu ayat. Tapi memang kadang di media sosial ada yang diungkapkan seperti itu, tapi tujuannya memang untuk memperbaiki orang yang tidak baik.
karena memang sifatnya tidak baik. Sebenarnya bukan saya kan, karena memang begitu dia mereka. Nah, menurut pemikiran Anda yang mana ada maksudnya? Ya. Kan tidak semua yang berita-berita yang ada di HP itu tidak benar adanya. Dengan adanya misalnya perkataan seperti ini, orang tua menghamili anaknya sendiri, kan itu kenyataan. Apakah itu sebab? Dan saya kira mereka Aku dengar kasih aku. oh ya, Oh ya. penasaran contoh. Ya. Hei, gimana Tuti? Ai. Dan saya kira orang yang memasukkannya seperti itu mau kalau orang jangan mencontoh itu. Nah kalau Ya. itu dikatakan tidak baik, Jadi kan kalau misalnya cyberbullying ini kita bahas perlakuan kasar. Nah dulu pun penjelasannya. ya kemudian Ya tepuk tangan untuk peserta kita ke 3 ya. Jadi ada kata kunci tadi. Saya sangat tertarik dengan kata kuncinya saudara. Jangan melakukan tweet pada saat berita itu meragukan. Ya, atau lakukanlah tweet pada saat berita itu memang sudah jelas harus disampaikan. Tadi ada yang pemakaran sebelumnya ada Intelijen. fungsi daripada tweet tadi itu adalah balikan. Ya, maksudnya gitu. Jadi meluruskan tadi yang disampaikan Ya. oleh anak kita. Benar. Berikan aplaus untuk ini, ya. Syiar. Salah satu upayanya adalah media ini akan memberikan upaya untuk mensyiarkan sesuatu yang baik. Ya. Saya kira cukup. Aplaus untuk peserta kita di 03. Terima kasih.